dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Beni Giai, Ketua Sinode Gereja Kemanjal Kimi di Tanah Papua. Kepala Bapak kami dipersilakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, khususnya para warga jemaat, kaum profesional, pengurus gereja, orang Moni, dan semua kelas Kimi, saya koordinator Teluk Cendrawasih. Saya berdoa mengutus kamu ke dunia. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2019, Tuhan Allah sudah bicara kepada kita. Kita sudah diteguhkan, kita sudah diberkati, kita sudah diberi arahan, kita sudah diberi petunjuk agar kita kembali ke dunia, ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah tanah Papua yang baru sedang berubah, yang sedang putus harapan, sedang berduka. Kita semua hari ini Tuhan utus kita kembali setelah kita mendengar semua firman Tuhan, nyanyian-nyanyian rohani itu. Kita kembali ke tengah-tengah masyarakat kita. Ada banyak orang duka, ada banyak janda-janda, ada banyak anak-anak yatim piatu, ada banyak yang trauma. Jadi saya utus kamu mewakili Tuhan Allah untuk ke sana, pergi menjadi garam dan terang, pergi menjadi Tuhan punya mulut, Tuhan punya mata, Tuhan punya telinga di tengah-tengah mereka-mereka yang berduka. Terima kasih. Itulah rangkaian ibadah. Kami akan masuk dalam angka Romawi berikutnya, yaitu angka Romawi yang kelima, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua, Pendeta Dr. Beni Giai, MPD. Kepada Bapak disilakan. Pertama-tama saya bergembira, saya yuwaita, saya berdansa bersama-sama dengan jemaat di sini, yang panitia pembangunan maupun panitia peresmian. Bersama itu mama dan anak-anak muda yang tadi jemput kami, itu bikin kami hancur-hancuran di jalan itu, menangis sampai. Lalu saya mulai dengan apa? Amakan ye. Ya. Koya wiwo. Itu ada orang duga satu di sini, jadi mungkin kita bicara tentang orang duga sebentar, tapi sudah. Jadi kinaonak, nayak, lauk, narak, dan lain-lain kamu isi sendiri ya. Yang ketiga, ya saya sebagai gembala dari gereja besar ini, seperti saya kasih tahu kepada saya teman Bapak Pendeta Dr.
Duma Saudara Simon kemarin, saya sambut kamu semua. Dalam bahasa koya ani mutai deme. Mari silakan duduk di pangkuan saya. Saya terima kamu semua. Dan ini betul-betul dari hati saya. Kamu sudah bikin barang yang hebat. Jadi tidak hanya di sini tapi di tempat lain kamu sudah kerja. Jadi saya hati saya berbunga-bunga, bergembira oleh karena semangat karyamu sudah diwujudkan dengan pembangunan gedung gereja yang luar biasa. Ya, sebagai ketua sinode, saya barangkali ketua sinode yang paling berbahagia dari ketua-ketua sinode itu sebelum saya, karena saya saksikan banyak gereja dibangun di tengah-tengah penderitaan dan di tengah-tengah kesusahan, dan ini luar biasa. Dan barangkali ini yang terakhir, pasti mungkin sampai konferensi masih ada lagi, tapi kita tepuk tangan untuk Ramoni dulu. Ya. Jadi itu kalau Ramoni saya selalu ingat bapak dengan dia kakak bapak tua, mereka pergi ke tahun 60 saya kira. Mereka kembali dari pemberitaan Injil ke Moni, Beoga, Ilaga, dan saya punya bapak, dia bawa pulang anjing 1 ekor dari di mana Pak Saul kemarin kita kompresi nama tempat di Homeo ya, di Wandagai, di Wandai. Pak itu bawa anjing 1 ekor dan saya selalu sayang anjing itu, sampai satu kali dia bawa ke pantai untuk pergi berburu dan tidak kembali, jadi saya selalu susah. Tapi itu anjing itu connect saya, hubungkan saya dengan orang Moni. Jadi saya terima kasih. Dan yang kedua saya kira betul hamba Tuhan tadi Pak Yoman khotbah. Ini orang Moni, ini orang hebat. Sungguh orang Moni, orang hebat. Jadi saya ya berdoa supaya Pak Pendeta Gembala, Pak Gembala dan Klasis, kamu bentuk manusia Moni. Kebetulan saya di jemaat ini. Dan manusia Lani, Hubula, Me dan lain-lain, gunakan mimbar ini untuk membentuk manusia berwatak, bisa keluar dari segala macam ketindasan dari kita punya budaya sendiri, tapi juga budaya pendatang Dora. Ini sekarang saya masuk ke dalam inti ya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Sokrates Yoman, Presiden Gereja-Gereja Baptis Tanah Papua. Bapak Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua. Mari berdiri. Tadi bicara banyak tentang tanah, nanti orang ini bisa bicara banyak tentang tanah. Pemimpin kita. Silakan duduk. Terima kasih Pak Ketua MRP sudah datang. Pak Samuel Talpabuni, kau berdiri. Negeri ini kau punya. Ini kita punya salah satu pemimpin, saya menangis banyak-banyak kemarin, tapi saya harap kau dapat DPR RI, itu kurangnya kalau tidak kasih itu. Tapi Samuel kami terima. Kami punya pangku di sini, di gereja ini. Para koordinator, saya kira koordinator Teluk yang masih ada, koordinator lain masih ada lain kah atau Pak koordinator Teluk saja? Ya, jadi silakan dulu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk kawal firman Tuhan tadi, untuk pastikan supaya apa yang kita sudah dengar tadi itu kita konkretkan di klasis, konkretkan di jemaat-jemaat, konkretkan di keluarga-keluarga, konkretkan di anak-anak, konkretkan dalam hubungan dengan suami istri. Jadi Pak Koordinator, terima kasih sudah datang. Perwakilan Pemda, kalau ada Pemda Kabupaten Nyapire, Paniai, Deyai, Dogiai, kalau ada Intan Jaya, khusus Intan Jaya kami ucapkan banyak terima kasih sudah memberi bantuan luar biasa ya.
bagi pembangunan gereja ini. Dan sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Intan Jaya, jangan jemu berbuat baik. Jadi kalau jemaat muni lain di sini mau bikin gereja, kamu juga bantu toh maksudnya. Tetapi kami berterima kasih panitia pembangunan gedung ini yang mencerminkan kemampuan, kekuatan, nyali orang Moni. Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Ya, kalau orang Moni saya selalu ingat kita punya Songgonau ini, pemimpin politik Papua Merdeka ini. Dia datang ke Narotali. Wim Songgonau, luar biasa. Dia orang-orang hebat, pemimpin negeri. Jadi saya betul-betul dalam 10 tahun terakhir ini, saya berjuang supaya mimbar ini Tuhan pakai. Mimbar ini Tuhan pakai untuk kasih besar orang Moni, orang Me, orang Lani, orang Hubula, orang Yali. Mimbar ini. Makanya dalam kami punya gereja, Raker tahun 2013 kami tetapkan pendeta, guru sekolah minggu, koordinator semua. Baca soal baik-baik, baca masalah-masalah yang sedang terjadi. Supaya pelayananmu itu bisa sesuaikan, khotbahmu bisa sesuaikan dengan soal. Supaya orang-orang jemaat ini bisa kuat keluar menghadapi Firaun, Goliat modern. Jadi saya berharap, ini saya agak sudah jam berapa? Jam 2 jadi terlalu semangat sedikit kah? Jadi saya kira firman Tuhan tadi sudah jelas. Beliau sampaikan kepada kita, yang saya dengar dari beliau tadi, jadikan jemaat ini, jemaat Bahtera ini, jemaat Musa. Apa itu? Jemaat Musa, jemaat yang memberi perhatian kepada pemuda-pemuda, kepada kemajuan pendidikan, khotbah-khotbah, diskusi, supaya dari jemaat ini akan lahir Musa ke depan, melawan Firaun, sama seperti Wim Songgonau di zamannya. Semua ada di tangan kita. Jadi itu saya, para ketua kelasis dan jemaat undangan semua, saya punya semangat ada di situ sebagai kita sudah di bawah. Mata Tuhan ada di atas saya selama 10 tahun saya memimpin. Kau bikin apa? Saya bilang, Tuhan Allah, saya sudah omong toh. Yang lakukan itu kelasis, jemaat, koordinator, guru-guru sekolah minggu, dosen ST semua yang lakukan. Kalau orang tidak bikin, kau urusan dengan orang. Jadi ini penting saya bicara karena memang saya puji Tuhan. Saya ketua sinode yang paling berbahagia karena Tuhan Allah taruh saya di 10 tahun. Banyak masalah, banyak kekerasan, banyak soal. Sungguh. Sampai kemarin malam saya menangis. Bicara tentang duga ini. Tapi kenapa saya begitu? Karena mata Tuhan ada di atas saya. Kau ketua sinode, bikin apa itu di situ? Mata Tuhan ada di atas saya. Kita semua. Tadi saya dengar Pak Pendeta Jembat bilang, di sini ada banyak janda, ada banyak. Mata Tuhan ada di atas kamu semua yang ada di sini. Kamu bikin apa? Kamu khotbah apa? Untuk memberi penguatan khusus kepada mereka-mereka yang sedang jalani kehidupan itu. Jadi kamu semua jangan marah saya. Saya bicara ini karena itu para perintis gereja di sini. Pak tadi disebut Pak Guru ya. Saya kira nama yang ada di depan saya punya di dalam otak itu dugu-dugu dan siapa lagi? Ada beberapa itu yang orang-orang hebat itu. Ada di dalam satu otak. Jadi saya selalu ingat orang Moni, ingat orang. Segala macam penderitaan, segala macam kesulitan, segala macam
beban yang dong pikul. Tetapi mereka terus jalan. Mereka ada masalah, hadapi masalah-masalah di zamannya. Zaman itu mungkin Andreas Sunarto. Zaman itu siapa? Mungkin kalau di Nabire ya, mungkin si Karel Lubai. Zaman itu mungkin Danimnya ini. Zaman itu mungkin Polresnya ini. Dorang ada di bawah dorang. Tapi dorang sudah bikin, dan hari ini kita bangun gereja besar. Amin. Kita juga bisa. Roh Tuhan tidak berubah. Saya kira itu pesan yang saya terima dari hamba Tuhan tadi. Dari hamba Tuhan, saya bicara ini, saya tulis nanti. Karena saya bertanggung jawab kepada orang-orang yang mati, yang sedang menjadi saksi Tuhan. Ibrani pasal 11 ya, 12. Dorang jadi saksi. Kita yang dapat semua ini, kita bikin apa? Kita bikin apa di dalam kita punya zaman? Dorang sudah bikin sesuatu dalam dorang punya zaman, dan hari ini kita sudah resmikan jemaat yang luar biasa ini. Jadi kami berterima kasih kepada mereka juga yang sudah memulaikan gereja ini. Saya kira saya sebut tepuk tangan untuk orang Moni dulu yang tadi sudah jemaat ini yang sudah menyanyi tadi. Dorang tadi tikam saya dan dorang lagu bahasa Moni. Kalau bahasa budaya ini, bahasa ini selalu saya hancur. Jadi dorang kasih hancur saya tadi itu. Saya nanti balas satu kali ya. Saya dapat 1-0 tadi. Satu kali si siapa ini? Ketua Kelasis Wanda ini, Saul Bagau. Dia menyanyi hebat-hebat di depan. Saya juga balas. Saya bilang beliau 1-1. Dan bahasa itu lagu itu bahasa tidak ada itu. Ayo nanti satu kali kan dia baku taruh lagi. Ya, jadi tapi saya Pak Gembala tolong buka ibadah bahasa Moni di sini. Tolong buka. Jadi kalau ada orang Moni yang tidak bisa tidak bisa bahasa Indonesia tidak apa-apa. Adakah tidakkah bikin ibadah bahasa Moni? Penting. Sangat penting, itu kita punya kultur. Jadi saya harap begitu. Memang saya sekarang di depan saya ada Pak Samuel Tabuni, jadi saya dapat banyak tekanan dari para mahasiswa dan mereka mau belajar ke luar negeri. Saya bilang dari beberapa universitas kita dapat tawaran untuk kirim orang ke belajar S2, S3. Satu saya baru bawa kemarin minggu lalu, tapi untuk ganti saya di STT, sejarah kah, politika, kebudayaan kah, tidak apa-apa. Tapi yang penting bagus bahasa Inggrisnya, tapi juga mengerti sejarah Papua, antropologi Papua, ya semua kebudayaan Papua, sejarah pendidikan di Papua. Karena ini pendekatannya lebih luas. Jadi itu hanya di atas, tapi saya belum bisa kirim. Kita harap tahun ini di Sinode kami harap bikin satu kelas khusus untuk bikin bagaimana siapkan proposal untuk studi S3 di Eropa. Ini sudah berapa tahun saya tidak bikin apa-apa. Tapi kami harus cari uang sedikit untuk datangkan orang, bantu kita selama 6 bulan atau 1 tahun untuk bikin, tolong mahasiswa kita yang lulus bahasa Inggrisnya, biar bikin kerangka proposal untuk bikin tesis S3. Karena di sana kalau mereka pergi, mereka tidak S2 lagi, S3 lagi. Mereka akui STT Walter Post punya S2. Karena kita juga terakreditasi. Jadi nanti kita bisa bikin S2, tinggal belajar S3 di sana. Itu bahasa Inggris. Jadi ini Pak Sam Tabuni ini dia ada bikin kursus bahasa Inggris, sekolah bahasa Inggris ya di Jayapura. Jadi ini kita juga tepuk tangan, puji Tuhan. Ya, jadi ini kita punya anak yang tangkap soal. Jadi saya dihormati lihat kamu orang profesional tangani barang-barang ini. Tadi kami bicara banyak tentang, hamba Tuhan bicara banyak tentang itu, tentang tanah. Jadi kami juga diberkati oleh Pak Ketua MRP itu, mereka bikin sejumlah dokumen ya Pak Ketua ya, maklumat ya. Saya pasti senang dia sampaikan 1-2 hal kalau dia bisa tentang barang ini. Karena kita gereja Kimi dalam konferensi kita akan tetapkan tidak boleh jual tanah.
Gereja tidak boleh jual tanah. Gereja tidak boleh jual tanah. Karena hari ini salah satu masalah besar itu kita kebanjiran masyarakat pendatang. Dong masuk tiap hari dengan kapal, pesawat, perahu kah? Dan dong bikin kabupaten baru supaya dong bisa masuk ke semua. Jadi dari tempat ini saya sampaikan bahwa tahun depan Sinode Kimi bersidang, kita akan kasih keluar keputusan tidak boleh menjual tanah. Tanah itu hidup kita. Tanah itu masa depan anak kita. Tanah masa lalu orang tua kita. Tidak boleh dijual, dan ini kita tetapkan begitu. Nah, saya kalau nanti saya kasih kesempatan kepada Pak Ketua MRP, karena kami juga gunakan dokumen itu maklumat dari Ketua MRP untuk yang kita jadikan sebagai dasar selain dasar firman Tuhan untuk kita nyatakan bahwa tanah Papua kita tidak akan jual. Dalam rangka menjaga sorotan mata dari para perintis gereja kita, para orang tua kita masa lalu, dong bilang bahwa generasi ini bodoh sampai, generasi kita Sinode ini bodoh sampai tidak jual-jual tanah terus. Saya tidak mau itu. Jadi tahun depan kita tetapkan tanah sebagai tanah yang barang berharga yang kita tidak boleh jual. Yang berikut kita juga sampaikan bahwa ya, tadi saya sebut kita punya profesional Pak Martin Tibakau yang ketua panitia peresmian, Pak Timotius Murib ketua MRP, Pak Sam Tabuni, siapa lagi ada kita punya profesional yang lain di sini. Kamu semua bagian inti dari gereja ini. Kalau dulu dalam zaman pekabaran Injil, orang kita punya awam profesional jalan sendiri, kita jalan sendiri itu hal yang tidak mungkin. Jadi dalam raker tahun lalu, raker Sinode tahun lalu di Kota Raja, itu mereka yang mau masuk di dalam parlemen dan lain-lain, kami sudah doakan supaya mereka bisa bersaing. Dan saya kira lain dapat, lain tidak dapat. Jadi kami berdoa supaya mereka ada tempat ke depan. Tapi mulai tahun-tahun ini ke depan, kita mulai berpikir gereja ini secara utuh. Gereja ini secara utuh. Gereja ini gereja yang hadir di dunia. Memang kaki satu kita di surga menantikan kedatangan Kristus, tapi kita ada di negara ini. Tadi kita datang dengan bensin yang kita beli dari Indonesia, toh? Bukan. Kita pakai uang dari uang Indonesia, toh. Jadi kita memang mengharapkan kedatangan Kristus kapan saja, tapi selama kita ada di dunia kita perlu jaga supaya kita ada kita ada kaki di bumi. Itu yang kami tadi saya singgung, itu bagian dari berubah untuk menjadi kuat. Gereja ini tidak hanya membina anak-anak untuk mengasihi Tuhan, tapi gereja ini juga membina anak-anak, orang tua supaya anak-anak mereka antar ke sekolah hari Senin sampai Jumat dan antar pulang. Dan di rumah tanya mereka, di sekolah kamu belajar apa? Ini kalau mau jaga gereja ini. Sekali lagi, orang Moni, kamu sudah bangun gereja yang hebat, tapi jangan kamu sama dengan orang Me dan orang Dugua dan tempat lain. Itu nanti saya khawatir kita orang Kimi sama dengan orang Belanda. Orang Belanda 200 tahun lalu orang setia ke gereja semua. Waktu saya pergi ke Belanda sekolah di sana tahun 95, gereja-gereja sudah kosong dan Islam orang beli. Itu kenyataan, itu fakta. Jadi kita mesti, Bapak Gembala, klasis, tolong perhatikan. Pembinaan itu harus berbasis keluarga. Pastikan bahwa firman yang kita ajar itu di keluarga terima dan mereka laksanakan di dalam rumah. Kalau tidak nanti gereja ini sama seperti gereja orang-orang Parisi.
hebat-hebat di ibadah, pidato hebat-hebat, khotbah hebat, tapi perbuatan nol besar, dan Tuhan Yesus marah. Nah, dalam semangat itu, dalam semangat menjaga gereja ini yang sudah dirintis oleh Dugu-Dugu dan teman-teman dengan Pak Guru Daniel tadi ya, Daniel siapa? Saya ini punya sejarah Moni ini nol ini. Ada sedikit, tapi tadi saya baru ketemu Yohanes Sagani. Itu saya sudah wawancara banyak tentang dia, tapi saya mungkin lupa. Tapi jadi kita mau jaga apa yang mereka sudah dirikan, api yang mereka sudah nyalakan ini kita mau jaga dari segala macam masalah dan soal. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat kembali ke rumah. Selamat kembali ke keluarga, ke kantor, ke tempat pekerjaanmu. Selamat kembali ke dunia. Menghadapi dunia seperti yang sedang berubah, yang tadi Pak ini dengan saya sebutkan satu masalah yang saya minta, tadi saya singgung sedikit ya. Saya minta jemaat dan saudara-saudara mendoakan teman-teman kita dari Nduga yang sedang mengungsi. Dari catatan saya di kita punya sinode ada 7 klasis di sana, 30.000 warga jemaat kita sedang mengungsi di hutan-hutan, tidak tahu mereka makan apa. Jadi saya minta dukungan doa. Kami sudah sinode sudah coba jalankan sumbangan, dan sumbangan itu kami dapat, dan pertama kami sudah charter pesawat, kedua kami bantu uang secara tunai, dan yang ketiga kita masih tunggu. Jadi nanti kita akan keluarkan edaran lagi. Ini 30.000 warga jemaat kita ada di sudah meninggal. Ada di hutan. 130 sudah meninggal. 3 hari lalu kami sudah bicara tentang mereka punya nasib dengan diskusi buku di Jakarta, dan memang ada sedikit soal antara kita sinode dan panitia Porseni. Ini panitia Porseni kebetulan dari Nduga, dan mereka pindahkan kegiatan ke Wamena. Memang hanya sedikit masalah di antara kami dengan panitia dan ketua pemuda, ketua departemen itu. Bagaimana kita bikin kegiatan ini kalau orang masih di hutan-hutan? Jadi saya kebetulan baru ketemu Pak Samuel, nanti tolong saya, nasihati saya apa yang saya mesti putuskan. Karena ini nyali semangat tinggi, tapi apakah orang di korban di sana? Ketua klasis kita di Mugi, dia setuju atau tidak? Ini saya perlu dengar. Walaupun semangat untuk melaksanakan ini proses ini terlalu kuat. Tahun bulan depan, saya sebutkan bulan Oktober itu bulan kita merayakan, biasa mengadakan konferensi dan raker, dan bulan November ini kita adakan konferensi raker klasis, raker sinode di Jayapura. Jadi tolong doakan konferensi sinode kita akan kita adakan di Ilaga. Kalau PON tidak mengalami perubahan, kita akan buka konferensi tanggal 19 Oktober seperti yang kita sudah lakukan di Dogeyai. Dan tapi sebelum saya tutup, yang mulia Pak Ketua Majelis MRP, kalau mau katakan sesuatu saya beri kesempatan. Ini tempat ini Tuhan punya, tempat ini kita dua punya. Jadi mari silakan. Ini mereka ambil kebijakan yang sangat penting untuk tanah ini, yaitu soal tanah. Mari di sini saja. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Bapak Ibu, ini sudah siang, kemudian sudah mengantuk-mengantuk, jadi saya mau ada sambutan sedikit. Hanya saja Jemaat Baktera ini sudah undang 2 dokter kita yang bikin pusing negara ini. Dua dokter yang sudah bikin pusing negara, jadi saya punya sambutan juga sudah habis. Jadi hanya 2 saja saya mau sampaikan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dr. Pendeta Beni Kiai selaku Ketua Sinode Kimi Papua. Yang saya hormati Bapak Dr. Pendeta Sokrates Luman selaku Presiden Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua. Dan yang saya hormati pimpinan atau anggota DPRP, anggota Majelis Rakyat Papua, dan pimpinan organisasi Forkopimda Provinsi Papua kalau yang hadir di siang hari ini. Dan saya hormati Bapak Bupati atau beliau yang mewakili, dan Bapak-Bapak Klasis, Bapak Pendiri, Pak Tebai, orang tua kami, dan Bapak Pendeta, kaum ibu, kaum pemuda, khusus untuk jemaat Baktera Wadio, dan kepada pimpinan denominasi gereja dan teman-teman para bupati atau OPD dari kabupaten-kabupaten tetangga lain yang telah diundang hadir dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu pentapisan peresmian gereja Baktera di Wadio. Ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Sering mungkin bisa lihat di koran-koran yang bilang Timotius Murib, Ketua MRP yang pendek dan juga kepala botak. Ini sudah, ini saya. Kalau bicara kepala batu, saya sebenarnya lebih kepala batu. Tapi ada waktu lebih kepala batu, jadi saya sabar-sabar sedikit. Ya, sambutan sudah dalam pembukaan, MC, terus lagu, bahasa daerah, semua sudah selesai. Satu saja, saya mewakili pemerintah Provinsi Papua menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jemaat Baktera Wadio dan lebih khusus keluarga besar Moni yang telah berdoa melaksanakan amanat agung Allah melalui Roma pasal 13. Karena pemerintah adalah wakil Allah, maka di dalam doa siapa terutama berdoa untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Semoga pemimpin-pemimpin yang ada ini bisa laksanakan takut akan Tuhan, memimpi dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Yang berikut, amanat agung Allah melalui Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 26. Itu terkait dengan masalah tanah. Bapak Ibu, hari ini Gubernur, Ketua MRP, Ketua DPRP, 5 pimpinan gereja dan pimpinan organisasi di Tanah Papua lagi ketakutan luar biasa. Panik. Setelah 50 tahun lebih kami ada di atas tanah kita sendiri, tapi kami panik, rasa takut luar biasa. Kalau Bapak Ibu hari ini pimpinan daerah, para bupati kalau senang-senang dia merasa biasa-biasa, saya pikir dia bukan orang Papua. Dia itu bukan orang Papua kalau tidak takut. Keadaan buruk, keadaan tidak baik hari ini. Atas dasar itu, dengan situasi yang dialami oleh masyarakat adat pribumi Papua, maka Majelis Rakyat Papua telah mengeluarkan ada 6 maklumat. Ini sebenarnya maklumat itu kalau bahasa Indonesia lain saya tidak mengerti, tapi perintah dan harus dilaksanakan. Oleh karenanya MRP sudah mengeluarkan 6 maklumat. Dari 6 itu 3 yang sangat penting. 3. Pertama, tahun 2018 kemarin Bapak Presiden Jokowi datang membagikan
7.000 sertifikat di tanah Papua. Itu kemarin tahun 2018. Dari 7.000 sertifikat itu semuanya bias kepada bukan orang asli Papua. Jadi catatan Majelis Rakyat Papua itu sekitar 100 lebih kepada orang asli pribumi Papua, tetapi selebihnya itu semua bias kepada non Papua. Oleh karenanya Majelis Rakyat Papua mengeluarkan maklumat bahwa orang asli Papua pribumi, terutama khusus keluarga besar Moni, tidak boleh jual tanah lagi. Tidak boleh jual tanah. Imamat pasal 25 ayat 23, 24, 26 mengatakan bahwa Tuhan Allah bilang tanah itu saya punya, kau hanya pendatang. Timotius murid, kau pendatang. Suku Moni, keluarga besar Moni itu pendatang di atas tanah ini, di planet ini. Jadi jangan kita jual-jual tanah. Stop jual tanah. Terus tanah mau bikin apa? Tanah ini kita sementara tinggal, para bupati bikin kelompok tani, kelompok ikan untuk kita usaha untuk makan sementara. Tidak boleh kasih, tidak boleh jual. Terus yang berikut, kami sudah sampaikan kepada Presiden Jokowi, tanah di Papua sejak tahun 2019 tidak ada sertifikasi tanah Papua. Tidak boleh ada sertifikat untuk tanah Papua. Tanah ambil. Transmigrasi seperti kita lihat dari Lagari sampai Wanggar sampai Topo. Kau siapa? Saya bertanya, kau siapa? Kemarin jam 11 siang, saya dengan Ketua KPK bersama rombongan dan Forkopimda Provinsi Papua, kami duduk dan diskusi tentang Perdasus nomor 23 tahun 2008 terkait dengan sumber daya alam kami. KPK bilang begini, lindungi sumber daya alam Indonesia. Baru saya bilang, saya mau kasih tahu kau petana mana yang kau bicara? Presiden mau kampanye, naik panggung enak-enak. Para bupati, para gubernur, calon-calon gubernur naik panggung enak-enak bilang saya akan bikin ini, saya akan ini, saya akan. Mimpinya luar biasa. Sekarang Timotius Muri mau tanya. Mimpimu luar biasa, kau bicara itu kau mau bikin di atas tanah mana? Tanah ini sudah jual habis ini. Para bupati jangan mengeluarkan lagi izin-izin kepada pihak ketiga, termasuk pemerintah. Tanah itu disewakan kepada pemerintah, kepada negeri, kepada pemerintah, kepada swasta. Tanah-tanah di Papua harus disewakan, dikontrakkan, tidak boleh jual, tidak boleh sertifikasi. Aturan nanti menyusul. Kita laksanakan dulu karena tanah kita punya. Sebelum negara dibentuk, sebelum negara ada, tanah itu sudah ada oleh leluhur kami, yaitu Tuhan Allah bangsa Israel dan Tuhan Allah bangsa pribumi Papua. Macam kau negara yang kasih kau jalan bikin aneh-aneh di atas tanah ini, tidak boleh. Tidak ada. Nanti saya marah-marah bikin dosa dalam gereja, jadi mungkin cukup itu. Saya perkenalkan diri sedikit. Ini laki-laki ini siapa yang kepala batu sama seperti kita punya abang-abang lain ini. Sebenarnya Daniel Bagau ada di Turumo selama 4 tahun. Kenal Pendeta Daniel Bagau. Salah satu murid itu saya di daerah Mambramo, di Rofire. Jadi ini obat Bagau mungkin sudah tahu. Yang mama pernah lihat saya obat Bagau ada itu. Jadi saya ini salah satu murid dari Pendeta Daniel Bagau. Kampungku di daerah Mambramo di Turumo. Jadi Bapak Ibu tadi baca sejarah itu, ya saya punya kampung yang nama Turumo itu. Dan saya 3 tahun tinggal di Abang Baboya punya rumah di atas. Dan 2 kali masuk gereja, lu ke sebelah sini kah? Ini. Dulunya saya pikir tidak akan seperti ini, gedung ini. Papua harus indah seperti ini, harus dibikin, diciptakan oleh orang Moni. Amin. Ya ini indah luar biasa. Gambaran ini yang harus dibawa di dalam kehidupan keluarga besar suku Moni, kembangkan kepada suku-suku lain di atas tanah Papua. Mungkin itu saja dulu ya, lain-lain nanti kita akan bicara kalau ada waktu. Ini sudah siang, terima kasih, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Wah, amakanya, wah. Jadi jangan tunggu Tuhan Allah lagi. Saya ulang,
Jangan tunggu Tuhan Allah lagi. Tuhan Allah sudah bicara. Mari kita pulang dan laksanakan firman tadi di rumah, di mana dalam suasana banyak masalah, dengan mata kita tertuju kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Tuhan berkati kita semua. Selamat, berbahagia bagi jemaat Kimi Bethesda Bahtera. Kamu isi toh Bahtera, Modio atau Wadio atau mau ganti lain? Saya ucapkan sekali lagi, gembala-gembala hari ini dan seterusnya, guru-guru sekolah minggu dari jemaat ini sekarang dan seterusnya, selamat berjuang membesarkan anak-anak Moni menjadi musa-musa masa depan, melawan Firaun-Firaun dunia. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Itulah sambutan tunggal yang disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua, Bapak Pendeta Dr. Beni Gyai, dan yang kedua oleh Bapak Ketua MRP Bapak Timotius Mirip. Kepada kedua Bapak diucapkan terima kasih banyak. Ya, rangkaian demi rangkaian sampai saat ini sudah berakhir. Kami akan masuk dalam doa tutup. Sesudah doa tutup kami akan makan perjamuan kasih yang disiapkan oleh konsumsi. Sebelum kita masuk dalam doa berkat atau doa makan, kami panitia sampaikan bahwa hari ini seluruh jemaat Bahtera bersama dengan BPJ panitia sudah siapkan sajian makan siang. Tetapi tidak kalah pentingnya, perjamuan makan siang akan diadakan acara parapen tradisional budaya orang Moni pada tanggal 27 hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019. Sebelum doa makan, saya berikan kesempatan kepada Ketua Panitia Peresmian. Baik, terima kasih Bapak Ketua MRP Provinsi Papua. Sumbang untuk acara peresmian ini uang 100 juta. Beri aplaus untuk dia. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mohon Bapak Ibu, tanggal 27 kami tidak keluar undangan, tetapi secara lisan bakar batu secara budaya tradisional. Kami akan bakar batu babi sekitar 100 ekor. Hari ini untuk 20 ekor kami makan bersama. Terima kasih. Doa makan, kami berikan kesempatan kepada Ibu Anggenita Sububer. Kepada hamba Tuhan disilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini hati kami sangat-sangat bersukacita. Hati kami bergembira karena kami semua ada di tempat ini dan melihat bagaimana Tuhan Allah, Engkau ada bersama-sama dengan jemaat di Bahtera ini, jemaat Bahtera Wadio, dan Engkau ada bersama-sama dengan suku Moni. Terima kasih untuk karyamu bersama-sama dengan mereka. Haleluya bagi Engkau.
karena perbuatan Tuhan dahsyat. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan ada dengan mereka. Kami sudah melihat itu. Dan kami sudah mengikuti acara demi acara, dari acara peresmian gereja di Jemaat Bahtera ini. Semua untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan di akhir dari acara ini, umat Tuhan suku Moni ini, sebagai tanda sukacita mereka, mereka sudah menyiapkan makanan untuk siap kami santap bersama-sama. Oleh sebab itu kami minta dalam nama Yesus, Engkau memberkati makanan yang sudah disiapkan ini, supaya kami makan dan beroleh kekuatan. Dan kami terus doakan, biarlah suku Moni ini, Jemaat Bahtera ini, diberkati terus. Mereka terus jadi terang bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan kembali lagi ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, jaga dan tibahkan kami di kediaman kami masing-masing. Dan tamu-tamu yang dari Jayapura, hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan juga sertai dan tibahkan di Jayapura untuk melangsungkan kegiatan tugas tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami mengucap syukur dan kami sambut berkat-Mu ini. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah memimpin kita dengan doa makan. Demikian seluruh rangkaian acara pentabisan gedung gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua, Jemaat Bahtera Wadio Napire pada tanggal 24 Juli tahun 2019. Kami atas nama panitia, badan pengurus jemaat dan seluruh lapisan Jemaat Bahtera suku Moni mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Ketua Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua, Bapak Pendeta Dr. Beni Gyai. Yang kedua kepada Bapak Ketua Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua. Yang ketiga kepada semua anak Tuhan yang sudah datang dari berbagai daerah untuk sama-sama kita bersyukur meresmikan gedung gereja Bahtera di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada koordinator konsumsi untuk atur makan siang. Kepada konsumsi disilakan. Shalom. Minta maaf saya akan kasih tunjuk untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi undangan, khusus undangan nanti ada 6 meja di depan. Kemudian meja yang paling tengah dari kiri saya itu khusus, yaitu yang tidak bisa makan makanan kami. Jadi selain itu masyarakat boleh antri, ada sekitar berapa meja. Jadi antri dari pilih saja. Di dalam tenda ini ada meja-meja. Terima kasih. Selamat sore.
Sekali lagi untuk para undangan, konsumsi siapkan sajian makan siang di depan, di samping kiri saya. Meja panjang, silakan antre. Pasti konsumsi siapkan makanan banyak. Oke, makanan pasti semua dapat. Semua dapat, antri dengan rapi. Makanan pasti semua bisa dapat. Nah. Jadi makanan semua panitia siap. Jadi antri dengan timba, duduk. Jangan rampas-rampas. Semua pasti dapat. Panitia sudah sediakan makanan sebanyak mungkin. Babi sudah ada, sayur sudah ada, semua sudah ada. Maka itu oke, baik. Untuk jemaat Wadio, untuk jemaat kita kasih kesempatan untuk orang para undangan dengan para simpatisan agar mereka itu yang dapat makan di oh juga jemaat Patera Wadio mene ako. Jemaat Patera mene Wadio mene ako. Nuwa ko ako kinu ya na usio. Undangan menenet ajo ko itamu nga makapita ko igo ako. Hindi kinu ya lo usio. Undangan itu. Jemaat Batera sekali lagi, jemaat Batera mene ako. Nuwa kinu ya lo na usio. Doko, indako kasih kesempatan. Para undangan dengan para tamu kami yang harus dimakan. Bukan berarti jemaat kapakati nuwe tako tawa, nuwa kako. Usio, nuwa jaga dia minandaka. Ibu-ibu yang atur makanan ini juga harus rapi. Jangan rampas makanan pas.
Tes, tes. Tes. Usion, wong langsung depan pokoknya. Wong depan. Baik, baik, ibu-ibu, untuk mau ini semua arahkan ke ibu-ibu, sana, jangan timpa makanan ini ke sana, kita akan layani ibu-ibu dengan tes. Kita tidak layani di sini. Semua ke sana, ke arah depan. Semua arah ke depan. Amin tahu dengar. Loya di ketawa di pinggir gini enggak. Gua kau dupa apa dengar tu? Bunda Muyang. Pasti semua bisa dapat. Tidak usah rampas. Usio, oi.
Umumnya amo ini diri noneo indako simpatisan para undangan po mga nunuo nego. Ako kapag mo kinuwebe. Ako kinuwebe. Ako kapag kinuwa pala. Jemaat patra menaka muka pakinu apa lego? Ang pamene-mene. Aga undangan ne, aga simeno simenga mene kaya sa mga nuwa ko. Siap di tempat. Gua tiga, tempat ini ya. Tempat pagi dua pagi di. Nasi dong atau gua bawa. Masih banyak tiga, gua tiga. Sige bersama. Ibu dia bilang.
Wo tia lika meneka matume. Wogo meja pa kadame. Wogo hinda ko kita ndo kadame. Kita ndo kadame. Wogo kita ndo kadame di jalan. Wogo kita apa dua meja yang kita wah uji madame. Wogo dambe, wogo tuino dambe, meja pagio depan kita agio, wogo dambe. Wogo meja pagio, kita paita kisuo. Wogo kita paita kisuo. Wogo kita ke kiri puame. Oso agati wa ano zaune na hagi pamau. Hagi pama.